Sesungguhnya manusia tidak ada seorang pun yang bebas. Semua menjadi budak. Tanpa terasa kita adalah semua budak. Tidak ada manusia yang bebas. Ya, karena itu kita tunduk kepada sesuatu yang di atas kita, yang lebih tinggi dari kita, yang lebih berkuasa dari kita. Kita tunduk dengan itu. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34 saya ingin ungkapkan dulu. Ya, dikatakan situ. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang berbuat dosa, tolong sambung. Adalah apa? Adalah budak dosa. Dan itu mengikat. Sehingga ikatannya begitu kuat sekali. Siapa yang bisa lepas dari dosa? Saudara bisa melupakan sedikit, tapi tidak bisa melepaskan. Dia selalu menuntut. Tidak ada seorang pun yang bisa. Ya. Sehingga dia tuntutannya ada di dalam pribadi kita. Ketika engkau sedikit lupa, tapi ketika engkau berada dalam dirimu sendiri, engkau selalu dituntut. Tidak ada orang yang bisa menghapus dosa di dalam dirinya. Tidak ada. Dia akan menuntut terus. Sehingga manusia itu jiwanya menjadi tertekan. Pikirannya, hidupnya kurang berkembang dan terus tidak maksimal pencapaian manusia yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak. Dia selalu menjadi sebuah hamba. Ada orang yang menjanjikan kemerdekaan, dikatakan Petrus kepada orang lain. Padahal dia sendiri adalah hamba dari kebinasaan itu. Sehingga seorang pun tidak bisa dibebaskannya. Orang-orang yang berdosa, yang belum ditebus, berada dalam ketetapan dosa. Upah dosa adalah maut. Jelas sekali di situ. Saya ingin memberikan seperti ini. Ketika kita dibelenggu oleh dosa, kita dibebaskan oleh Kristus. Seperti ayat yang kita baca. Kita merdeka, bebas. Lalu saya ingin tanya, bebas dari apa? Dari dosa. Lalu apa yang kita lakukan? Kita bebas, kita merasa bebas atas diri kita. Kita menentukan. Kita lupa yang membebaskan itu kasih karunia. Yang membebaskan itu ada pelakunya. Jangan merasa saudara bebas, merdeka, seolah-olah tidak ada kewajiban, tidak ada tanggung jawab lagi. Ini kesalahan besar orang Kristen. Kebanyakan seperti itu. Dia merasa tidak ada tanggung jawab lagi. Dia dibebaskan oleh siapa? Oleh kuasa siapa? Dia ditebus oleh siapa? Oleh Yesus. Seharusnya orang itu menundukkan dirinya kepada Yesus. Tapi banyak orang Kristen tidak. Saudara, nanti beberapa hal kita akan kasih contoh. Jadi ketika kita merasa kita bebas, merdeka, menentukan diri sendiri, bebas dari apa? Ini kesalahan besar bagi pemikiran orang Kristen. Dia dibebaskan oleh kasih karunia. Dibebaskan oleh kasih Tuhan. Kasih itu atau cinta itu bukan ide, bukan rumusan. Itu perbuatan. Cinta itu perbuatan. Kalau cinta hanya sekedar kata-kata, saya percaya Anda tidak akan berumah tangga. Karena cinta itu adalah tanggung jawab. Karena kasih Tuhan membebaskan kita, membuat kita menjadi anak-anaknya, diangkat menjadi anaknya. Kita punya tanggung jawab kepada Tuhan kita yang baru, yaitu Tuhan. Ya, ketundukan kita, keterikatan kita kepada Tuhan. Sekarang saya kasih contoh. Ketika kita melihat orang-orang percaya kepada Tuhan, katanya
Tampak lewat kasih karunia, tampak lewat Yesus Kristus yang menebus dia. Dia membuktikan iman percayanya berdasarkan hukum Taurat. Dia ikuti hukum Taurat itu untuk membuktikan bahwa dia percaya pada Tuhan. Dia buktikan. Dan itu juga banyak kita lihat contoh di Indonesia. Dia buktikan. Lalu kita dibebaskan menerima kasih karunia Tuhan. Apa pembuktian kita? Apa pembuktian kita? Bahwa kita sudah menerima kasih karunia. Pembuktian kasih Tuhan yang begitu besar. Karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini. Maka dia, apa ayat yang paling populer? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih itu perbuatan, bukan perkataan. Bukan hanya sekedar pernyataan. Dia korbankan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang. Kata percaya seringkali dia mengerti hanya sebuah pernyataan kata-kata. Bohong. Bukan. Kata percaya pistis pistio adalah perbuatan. Saya kasih contoh supaya memudahkan. Ketika orang taat, percaya, dia percaya dengan Tuhan melalui hukum. Melalui hukum Tuhan, Taurat. Kita percaya kepada Tuhan melalui kasih karunia. Karena Tuhan sudah menebus kita. Itu bedanya. Untuk membuktikan dia percaya kepada Tuhan. Dia ikuti hukum-hukum Tuhan. Dia taati hukum-hukum Tuhan. Semua dia taat. Sampai orang miskin pun. Dia berusaha seumur hidupnya mengumpulkan uang. Buat untuk pergi ibadah. Seumur hidup sekali. Hanya untuk melaksanakannya. Dia tidak bercita-cita setelah dia keluar. Kumpulkan uang semua yang seumur hidup dia buat. Ya, dia korbankan semua. Dia tidak berpikir bakal dapat keuntungan dari situ. Tidak. Dia hanya ingin membuktikan, aku percaya Tuhan yang ku percaya, aku taati hukumnya. Begitu hebatnya. Tidak sedikit orang di kampung saya melihat, mewakafkan tanahnya yang kecil buat masjid. Dia ingin membuktikan bahwa dia taat kepada Tuhan melalui hukum Tuhan. Dia lakukan. Sekarang saya balik. Apa buktinya bahwa engkau menerima kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Kalau engkau kalah pembuktiannya dengan orang yang percaya pada Tuhan lewat hukum. Sekali lagi saya katakan, itu penipuan atas dirimu sendiri. Tidak benar. Harus kasih itu lebih daripada yang lain. Amin. Kasih tidak ada perhitungan. Kalau Taurat hanya 10%, kecil. Kalau kasih, tidak ada hitung-hitungan. Tidak ada batas-batasan. Sepenuh hati, sepenuh jiwa dia serahkan semuanya. Amin. Kasih, pengharapan, dan iman. Yang lebih besar mana? Yang lebih besar mana? Tolong lebih keras mana? Yang lebih besar mana? Kita tahu. Kalau kasih kita sendiri ternyata kecil porsinya. Iman dan pengharapanmu lenyap. Sekarang waktunya. Kita buktikan bahwa kita percaya itu karena kita mengasihi Tuhan. Kasihnya itu yang menyelamatkan. Karena kemerdekaan yang kita terima semata-mata karena perbuatan Tuhan. Dia yang memerdekakan kita. Sehingga contoh ketaatan seperti ini harus jelas. Sebagai contoh yang kedua, ilustrasi. Saya ingin ajak baca Matius 8 ayat 9. Matius pasal 8 ayat yang ke-9. Coba kita lihat bersama. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit.
Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Itu ketika Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira daripada tentara Romawi. Sikapnya seperti itu. Dia kerjakan. Dia pergi. Dia datang. Itu ketaatan. Sehingga dipuji oleh Yesus. Belum pernah aku melihat iman seperti ini di tengah-tengah orang Yahudi, Israel. Luar biasa. Itu arti ketaatan. Coba renungkan. Saya ingin kasih contoh. Saya tidak keberatan kita ibadah di bioskop. Bukan tempat yang menentukan. Ya, kita memuji-muji Tuhan, gegap gembita, seluruh musik. Gak beda dengan konser. Saya tidak keberatan. Itu baik. Karena itu sudah menjadi, katakanlah, perkembangan dari cara orang menyembah Tuhan. Tapi saya ingin tanya, kita datang ke tempat ini, kita tahu ini ada apa? Bioskop. Kita tahu ini mall. Tapi saudara pergi ke gereja. Saya ingin tanya, apa bedanya? Bahwa kita sekarang berkumpul, beribadah, bahwa ini gereja. Kalau yang lain hampir sama semua. Bedanya ketika kita mendengar firman Tuhan. Amin. Ketika firman Tuhan diberitakan, itu tandanya ibadah. Beri kemuliaan bagi dia. Itu ibadah. Tempat, ya, liturgi itu tidak menentukan. Yang menentukan ketika kita mendengar firman Tuhan. Dan mendengarkan firman Tuhan sambil berjanji dalam hatiku, Tuhan, aku ternyata kurang mengasihi Engkau. Aku hanya kata-kata. Aku kurang. Ampuni aku. Robah aku. Ketika kasih itu melampaui dan masuk dalam diri kita, Engkau berubah. Kita semua berubah. Amin. Katakan, saya berubah. Bukan. Ketika kita berubah oleh kasih Tuhan itu, berubah kita, pandangan kita, corak hidup kita, cara hidup kita, dia rubah semua. Saya percaya masalah yang engkau hadapin pun dapat dirubah oleh dia. Sakit penyakitmu berubah menjadi kesembuhan yang luar biasa. Katakan amin. Jadilah. Amin. Kasih Tuhan. Dia kerjakan itu karena dia mengasihi. Perhatikan semua. Dari sejak dia mengubah air menjadi anggur. Karena dia mengasihi supaya keluarga itu tidak kena aib. Supaya pesta pernikahannya diselamatkan. Dia menyembuhkan orang kusta karena kasihnya. Semua mujizat dia lakukan karena kasihnya. Saudara mengharapkan mujizat Tuhan terjadi di tempat ini? Satu modalnya apa? Kasihi Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Saudara perhatikan, jangan dirubah. Segenap hati. Jujur, kita segenap hati. Segenap jiwa. Coba orang jatuh cinta. Kalau hanya kata-kata yang kosong, pasti saudara katakan gombal itu. Ya. Kira-kiranya banyak Kristen gombal enggak? Ya, jangan-jangan kita juga Kristen gombal. Ngomong tidak ada isi. Katanya mengasihi Tuhan tapi tidak ada isinya. Tidak bisa bermain-main dalam percaya Yesus. Jangan saudara pikir bisa berleha-leha. Ini akhir zaman. Ini waktunya engkau bersungguh-sungguh. Amin. Ya, waktunya. Orang tua, ketika seorang anak, dikatakan di sini. Oleh Galatia pasal 4 ayat 7.
Galatia pasal 4 ayat 7. Ya. Dikatakan apa? Jadi, coba kita baca bersama. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan apa? Anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga ahli-ahli waris. Dahsyat. Kita bukan lagi hamba tapi anak. Nah, saya ingin kasih tahu kenapa konsep ini. Budak bisa dibebaskan dengan 3 cara. 1, dibayar tunai. Lunas sesuai harga yang dituntut oleh tuan yang pertama. Bayar lunas. Sekarang saya tanya, saudara sudah dibayar lunas? Oleh siapa? Yesus. Yesus sudah serahkan apa? Tubuhnya. Makanlah tubuhku, minumlah darahku. Lunas. Tetelestai, selesai. Tidak ada utang piutang lagi. Yang kedua, seorang budak bisa bebas karena dinikahi menjadi istrinya. Kita bebas. Makanya jemaat Tuhan itu disebut mempelai laki perempuan. Kita sudah menikah. Kita terikat. Yang ketiga, kita diadopsi menjadi anak. 3 hal ini. Semua ada pada kita. Dibayar lunas sudah. Menjadi mempelai Tuhan sudah. Dan diadopsi menjadi anak. Barang siapa percaya kepadanya, ya, diangkat, diberi kuasa untuk menjadi anak. Yohanes 1 ayat 12. Luar biasa. 3 hal sudah semua. Saudara kita anak. Ahli waris. Anak itu punya hak. Ahli waris. Masih ingat kisah sebagai ilustrasi? Anak bungsu minta kepada bapaknya. Dia berkata bagaimana? Pulang dari sini tolong baca Lukas 15. Berikanlah kepadaku hak yang aku punya. Ternyata anak itu punya hak. Luar biasa. Anak punya hak. Gampang contohnya. Karena itu kita juga pernah jadi anak. Ya, dalam rumah tangga kita punya anak. Kita tahu anak punya hak. Anak memang tidak terikat aturan seperti pembantu. Anak bebas. Tapi dalam kebebasannya, apa yang lebih berat bagi anak? Apa yang lebih berat bagi anak? Dia harus mengikuti kehendak Bapak. Kehendak Bapak itu otoritasnya ada pada anak. Dia harus ikuti kehendaknya. Dia tidak bisa mengikuti kehendak dirinya karena dia anak. Dan ketika anak itu mengikuti kehendak bapaknya, bapaknya suka. Dan dia tidak merasa dia jadi budak, tidak terpaksa kehendak bapak. Karena dia tahu bapaknya pasti berkehendak hal-hal yang baik. Sekarang saya tanya, kita balik lagi. Kita bersama-sama merenungkan. Apa kita ini mengikuti kehendak bapak atau kehendak diri kita sendiri? Ayo jujur. Padahal doa itu dari pertama, doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Jadi kehendaknya. Semua berbicara kehendak. Tuhan punya kehendak. Kehendak kita menjadi anak yang sempurna. Anak sesuai dengan rencana Bapa. Anak sesuai dengan keinginan Bapa. Sekarang berkaca pulang dari sini, apakah engkau dan kita semua ini sudah sesuai dengan keinginan Tuhan? Hidup kita? Jangan-jangan kita masih terikat dengan iblis. Masih terikat dengan dosa. Kita masih berpura-pura dalam hal seperti itu. Pagi ini kita renungkan sungguh-sungguh. Sehingga kita kelak tidak akan menyesal bahwa kita adalah ahli waris. Ahli warisnya. Pertanyaan saya. Waris itu pasti atau tidak? Ya, waris.
Kalau engkau anak, kita memperoleh kepastian. Jadi tidak usah minta masuk sorga. Sorga itu sudah bagian kita, katakan amin. Sorga sudah bagian. Tapi orang yang bakal masuk sorga, ciri-ciri hidupnya kelihatan. Kalau perilaku hidupnya, segalanya tidak layak di sorga, silakan ke sorga tetangga. Saudara. Iya. Kalau kita tetap punya ciri-ciri sendiri, iya. Saya ingin kasih contoh. Saya orang Palembang asli. Dari keluarga kemas. Saya dididik. Supaya berbeda dengan anak yang lain. Katakanlah dalam Palembang, jangan sama dengan anak kampung. Kamu beda. Apa bedanya? Ketika ada orang jualan lewat. Ya, kami kalau teriak dimarahin. Ya, pempek, dimarahin. Dimarahin. Tidak boleh teriak. Tidak boleh teriak-teriak. Itu anak kampung. Anak keluarga kemas tidak boleh. Kamu kejar dia. Sampai dekat bilang, pempek. Nah, baru saudara. Jadi ada pola hidup, tingkah laku, perilaku yang berbeda. Itu baru tingkatan kemas, gak ada apa-apanya. Ya. Sekarang sudah tidak berlaku lagi itu. Dulu dianggap masih berlaku. Saya pernah ketemu orang Palembang. Ya, sambil saya makan martabak har, keluar dari sana. Lalu di situ dia sedang jualan majalah. Keluar dari situ saya lihat saya. Dia bilang, Bang Cek, orang Palembang ya? Orang Palembang. Iya saya bilang. Orang Palembang. Oh, saya juga orang Palembang. Dulu Jalan Sudirman ini sebagian besar ini punya nenek moyang saya. Hebat sekali. 7 turunan, hartanya tidak habis. Luar biasa. Lalu saya tanya, kenapa kamu sekarang jualan majalah? Oh, masalahnya saya keturunan ke-8. Sudah habis waktunya. Kita tidak ahli waris seperti itu. Tidak ada daluwarsa bagi kita. Amin. Ya, tapi buktikan kita ini memang sungguh-sungguh anak Tuhan. Rumah tangganya, perkataannya, janjinya, usahanya. Amin. Bukan tidak boleh cari keuntungan, boleh. Tapi jangan menipu. Jangan berdusta. Hati-hati. Maaf, ibu-ibu jangan marah dulu ya. Yang paling pandai berdusta itu wanita. Oh iya. Iya. Makanya wanita paling tidak bisa didustai. Kenapa? Karena dia belajar dusta langsung dari sumbernya. Iblis. Bapak pendusta. Jadi ketika laki-laki mau mendustai dia, kau belajar dusta dari saya, aku belajar dari mbahnya, tahu? Jangan coba-coba. Makanya jangan coba-coba engkau dustain wanita. Amin. Dia pura-pura percaya. Pura-pura itu. Lirikan matanya itu dia tahu engkau ngetik siapa di HP-mu. Oh, hati-hati. Karena dia punya feeling lebih besar. Sebab dia berhubungan langsung. Yang ngobrol langsung. Adam dalam kitab suci tidak pernah ngobrol dengan iblis loh. Yang ngobrol dengan iblis siapa? Ya sudah, jangan marah dulu saudara. Ini Alkitab. Tapi hikmahnya maksudnya, jangan sekali-kali dustai istrimu, dustai kekasihmu, amin. Supaya rezekimu diberkati oleh Tuhan. Kalau rezekimu ternyata banyak ditipu orang, itu karena engkau banyak menipu istrimu. Bertobat. Bertobat, jujur. Pengalaman saya balik lagi pengalaman. Bukan pengalaman saya mendustai istri, bukan. Pengalaman saya di penjara. Saya di penjara 6 tahun. Karena percaya Yesus.
6 tahun. Dari tahun 74 sampai tahun 80. Masa-masa suram. Ya. Dipindahkan di penjara macam-macam. Dari RT M. Budi Utomo pindah ke Cipinang, pindah Kali Sosok, pindah ke LP Cirebon. Kumpul dengan penjahat-penjahat semua. Dan saya tanya satu persatu. Semua perbuatannya. Dan semua rata-rata menyesal. Di balik perbuatanmu dan penyesalanmu, apa yang pernah terjadi? Rata-rata berbicara, saya mendustai ibuku. Saya mengkhianati istriku. Rata-rata semua bersaksi seperti itu. Kalau rata-rata semua seperti itu artinya sebuah bukti. Jangan dustai ibumu. Amin. Hormati ibu bapakmu. Alkitab berkata apa? Sekali lagi, hormati apa? Jangan salah, Alkitab jangan salah tulis. Aslinya itu hormati ibu bapakmu. Tidak pernah hormati bapak dan ibumu. Tidak, ibu dulu. Sebab yang mengandung kita itu ibu, tidak pernah bapak. Ya, yang 9 bulan 10 hari ibu mengandung. Ya, dan dia bawa terus. Tidak ada seorang ibu bilang, saya capek taruh dulu. Gak bisa saudara. Oh ya. Setiap bayinya bergerak berapa saraf yang harus putus dari ibu itu. Karena itu wanita itu setelah masa tuanya lebih rentan daripada laki-laki. Hormati. Saudara ingin diberkati? Hormati ibumu. Amin. Beri kemuliaan bagi dia. Pulang dari sini kalau ibumu tidak ada, ya datang ke rumahnya. Banyak warung di sini, saudara. Bawa makanan kesukaan dia. Janji amin? Aminnya sedikit, amin? Oh ya. Tidak mungkin saudara kekurangan. Hormati. Dan hargai istrimu. Istrimu itu dia mengasihi. Coba buktinya kasih. Suami istri membuktikan dia sangat mengasihi keluarganya. Ibu-ibu, nggak beda pembantu kan. Bangun pagi, masak, siapkan anak sekolah. Wah, dari cuciannya, dari semuanya. Meskipun ada pembantu, tapi dia tetap terlibat lebih dulu. Itu ibu. Dia bukan budak. Dia tahu perbuatan dia itu, dia sangat mengasihi keluarganya. Itu bukti. Jadi kasih itu harus ada perbuatan. Ibu-ibu kalau sakit, mana bisa seperti bapak tertidur seharian. Gak bisa, dia harus tetap bangun, dia harus perhatikan anak-anaknya. Dia harus lihat itu semuanya, itu ibu. Amin. Ya, gak usah contoh yang muluk-muluk. Jika engkau mengasihi Tuhan, kasih itu perbuatan. Katakan bersama, kasih itu perbuatan. Sekali lagi. Amin. Buktikan kasihmu kepada Tuhan. Dari melayani dia, dari berserah pada dia, dari patuh dan taat kepada dia. Dengan demikian dikatakan di sini, orang yang menerima kasih karunia itu ya harus membuktikan bahwa begitu besar. Kalau saudara tidak bisa mengasihi Tuhan sebesar apapun karena engkau belum menerima kasih Tuhan. Kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, luar biasa. Kita harus lebih daripada orang yang percaya Tuhan hanya lewat hukum. Sementara kita percaya Tuhan lewat pribadi Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit buat saya dan saudara. Beri kemuliaan bagi dia. Mari kita berdoa.